banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Kalau boleh minta ya dikeruk. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Ini data air kok nggak datang, suruh tanda-tanda dulu. Ya udah datang justru Pak, udah datang. Tadi lagi ngurusin Pondok Labu dulu Pak. Mungkin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Asisten Pemerintahan, Bapak Kadis Tata Air, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak sesuai dengan diskusi beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Gubernur dan adanya surat tentang tindak lanjut rencana daripada rapat koordinasi untuk Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air yang berada pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pak. Nah, ini kondisi sekarang nanti akan disampaikan beberapa hal yang sudah pernah dirumuskan beberapa waktu yang lalu oleh sekretariat tim GNKPA Pusat lintas kementerian, nanti akan disampaikan oleh Bapak Victor. Mungkin nanti kiranya akan ditindaklanjuti pelaksanaan koordinasi dan akan disepakati dengan para pihak. Nanti kita di sini ada Provinsi Banten Pak, ada Provinsi Jawa Barat. Karena kalau kita melihat wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, kita berada di 14 kabupaten kota yang tersebar di Jabodetabek. Mungkin kiranya nanti Bapak Gubernur berkenan memberikan arahan Pak, dan apa yang harus kita lakukan yang selama ini sudah kita lakukan, tapi kita sayang belum pernah memotret ke dalam lingkungan GNKPA. Di antaranya adalah pekerjaan fisik Pak, dan pekerjaan penataan pemukiman yang kita sosialisasikan dengan rusunawa. Itu juga sebenarnya masuk di dalam indikator-indikator ini yang sayang selama ini belum pernah kita buang ke dalam ini. Di samping itu juga nanti bagaimana pendekatan kita non struktural, itu nanti upaya-upaya yang akan kita lakukan, dan mohon nanti arahan Bapak Gubernur terhadap bagaimana GNKPA itu yang harus dan akan kita lakukan di Provinsi DKI Jakarta. Mungkin demikian Bapak pembuka, mungkin izin nanti mungkin Bapak Victor langsung bisa menyampaikan informasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan, dan sejauh mana potret yang ada di kita sekarang. Silakan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Gubernur. Pertemuan hari ini kita memang berdasarkan surat yang sudah ada dari Pak Puskes ini, yang sebenarnya ini sudah dimulai tahun 2005. Namun di DKI itu agak terlambat karena terlalu sibuk dan urusannya juga terlalu banyak. Nah, jadi 2005 itu dicanangkan oleh Presiden pada zaman SBY karena banyak permasalahan tentang sumber daya di Indonesia. Jadi rata-rata seluruh Indonesia itu memang sudah ada 427 das kritis prioritas 1. Jadi mungkin 10 tahun lagi ini meningkat menjadi 1000 das. Jadi saya sampaikan di Kementerian LHK semakin ditangani bukan semakin baik, tetapi semakin banyak yang kritis. Karena dulu 30, 60, 108. Jadi sekarang kita masuk kepada 118 prioritas yang sudah ditetapkan di 8 kementerian. Nah, jadi langkah awalnya dulu kita bawa kepada Presiden bahwa kalau berbasis proyek itu tidak mungkin penanganan itu bisa berhasil dengan baik. Artinya ditangani dengan proyek ditinggalkan, jadi unsur-unsur lain itu akan mempengaruhi tingkat kerusakan berikutnya. Sebenarnya dari sebesarnya sehingga dicanangkan Presiden ini 2005 dengan tema kemitraan penyelamatan air. Nah, CCA itu dikawal oleh 3 menteri, Menteri PU, Kehutanan dan Pertanian,
Tapi boleh dibilang itu hidup segan mati tak mau Pak. Nah sehingga kita revitalisasi kemarin tahun 2015 Mei. Nah waktu itu ditandatangani juga di Pluit. Sayangnya Pak Gubernur pada saat itu juga nggak hadir di waktu Hari Air Dunia. Saya tahu tuh. Nah itu sudah ditandatangani oleh selaku menteri. Nah dijawab kepada yang kalau dilihat di gambar di sana yang waktu itu Pak, jadi ada MOU 8 menteri itu juga pakai meterai semua nih Pak. Jadi sering kita bilang menteri mestinya nggak usah pakai meterai, tapi ini sampai pakai meterai saking seriusnya. Jadi saya bilang kalau rapat nasional kalau menteri ini tidak melaksanakan berarti siap negara semua karena pakai meterai. Nah itu kita bilang di nasionalnya Pak. Jadi kalau komitmen tidak konsisten berarti ada risikonya. Kira-kira itu Pak. Jadi khususnya kita buat lagi rangkaian nomor 7 di sini, Pak sudah melaksanakan supaya ada satu-satu mungkin. Nah di tingkat nasional Pak, yang sudah disepakati 8 menteri itu 108 des kritis prioritas 1 dan di Bappenas. DKI itu masuk Ciliwung dan rata-rata semua des di DKI kena tingkat kritis prioritas 1. Yang artinya di sini Pak Gubernur, karena udah tanda tangan 8 menteri, bagaimana sekarang Pak Gubernur itu menagih program apa yang akan dilakukan tusi dari 8 kementerian ini terhadap nanti bagaimana langkah-langkah berikutnya sebenarnya di sana. Nah langkah berikut yang sudah ditetapkan di sini ada pembangunan bendungan sesuai nawacita atau Pak Jokowi yang 65 bendungan. Nah sekarang sudah ongoing 29. Nah ditambah lagi 16 bendungan yang lama termasuk Jatiluhur itu sudah akan serius ke sana. Yang rencana tanggal 27 kita dengan Gubernur Jawa Barat. Nah besok kebetulan sama Gubernur Banten. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan. Nah bagaimana supaya ini berjalan dengan baik? Di tingkat nasional itu sudah dibentuk namanya tim kerja antar kementerian implementasi KMKPA. Koordinatornya dan SK-nya itu Kemendagri Pak. Jadi sekarang ini dikawal oleh dikoordinasikan Kemendagri untuk ke daerah. Karena selama ini kalau menteri itu yang ngomong nggak Pemda itu nggak dengar Pak, kecuali menteri itu bawa uang baru didengar. Nah sehingga kita putar kemarin 9 Mei berarti Mendagri yang harus di depan biar Pemda dengar. Tapi itu pun setengah dengar juga sampai sekarang. Zaman berubah Itu yang berjalan. Nah terus di tiap kementerian dari 8 kementerian itu kita tetapkan pokja-pokja dengan SK Menteri. Jadi yang sudah di SK Menteri PUPR, SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan selanjutnya itu sekarang 5 kementerian lain lagi sedang diproses di bagian hukum katanya. Nah pertemuan kita ini sebenarnya menindaklanjuti surat edaran Mendagri Pak ke Gubernur. Nah makanya saya bilang kalau rapat-rapat itu orang Indonesia itu semua masuk PDIP. Bulan Juni 2015 edaran Mendagri nggak ada yang dengar juga. Termasuk Bapak juga nggak dengar juga. PDIP. Saya bilang penurunan daya ingat pelan-pelan buat partai. Kayaknya udah disposisi semua ya suratnya. Belum Pak, kalau nggak ada Pak Is membuat surat kemarin mengingatkan Bapak pertemuan ini sudah ada. Kan besok Pak, kita Besok ada undur. Jadi ini udah hampir 2 tahun suratnya. Juni 2015, sekarang sudah Setahun. September hampir mau 2 Pak. Harusnya Juni 2015 semua surat saya disposisi. Nah, itu jadi direktur dari PEDAS Pak. Kementerian. Nah kira-kira itu Pak, jadi tugas antar kementerian itu sudah ada materi, komponen KMKP ini juga ada 6 komponen, coba dibuka aja, masuk satu-satu, pelan-pelan aja. Nah ini Pak, uraian komponen ini sudah ada di sini, mulai dari penataan ruang, penataan pembangunan fisik, penataan pertanahan, penataan pendidikan, ini masuk ke di Bappenas itu rencana tata ruang kawasan. Nah, komponennya itu ada 10. Nah, yang 10 ini dibagi lagi di sana kementerian mana aja yang terkait. Yang artinya di sini kalau wakil rumah bikin menata satu daerah, kita lihat ini Pak. Kita naik sekarang, kita tanggung jawab. Lanjut yang kedua, ini konservasi tanah dan air serta konservasi sumber daya istilah di Bappenas sekarang disimpan air. Di Bappenasnya komponennya
ini pendaya pengendalian daya rusak air. Sebenarnya ini komponen utama dulu di Undang-Undang 7 Pak. Sayangnya Undang-Undang 7 meninggal dunia. Nah, sekarang lagi di proses, ada proses lagi Undang-Undang 7. Ini juga ada komponennya 10 di sini. Pengendalian daya rusak ini termasuk masalah pencemaran, pembuatan peta lawan banjir, terus lanjut komponen 4 pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Nah ini domainnya yang paling kuat di sini kebetulan yang punya hajat ada beliau di sini Pak Jati tentang kualitas. Nah, itu kan ada tingkat nasional kalau di DKI itu BPKD ya. Nah, jadi ini juga ada 7 komponen dari sini. Nah, siapa saja yang bersama. Baru efisiensi dalam pengolahan pemanfaatan air atau hemat air. Nah, ini sering kita bilang hemat air ini mulai dari rumah ibadah, baru ke irigasi, baru ke yang lain. Karena di rumah ibadah pun banyak membuang-buang air, khususnya waktu mau sholat. Ini juga kita sampaikan itu jangan sampai lagi buang-buang airnya. Karena air itu kata Pak Joko Kermanto, bicara air, bicara ibadah. Jadi tidak ada kehidupan tanpa air, kata Pak Joko Kermanto itu kemarin. Nah, keenam, ini pendaya gunaan sumber daya air atau hemat air. Ini hemat air ini istilah di Bappenas sekarang, ini juga ada komponen yang 6. Nah, dan itu kementerian terkait di sana, dan nanti sebenarnya untuk bicara lanjut. Nah, ini yang mungkin paling penting ini Pak Tim, mendukung ini semua yang ditandatangani di sini ada penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pencapaian revitalisasi, penyediaan lokasi dalam rangka mendukung pencapaian revitalisasi, penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung revitalisasi. Nah ini di supaya jalannya nanti itu yang 3 ini harus ada memang kalau jadi tidak salah. Lanjut. Nah ini sasaran lokasi revitalisasi KMKK nasional ada di situ. Nanti kita terus saja. Nah ini Pak itu masih ingat ini Pak. Ini dulu yang sudah disepakati sebenarnya kalau di daerah Hulu dan Ciliwung itu sudah sisawah itu di Kabupaten Bogor. Terus kalau di Depok sama Air Gunung Putri itu sudah Cikeas. Ini namanya interkoneksi situ-situ. Nah, karena ini udah mulai ada yang hilang ini situ ini di sana memang. Nah, ini disepakati juga dengan surat Menteri Infrastruktur pada saat itu. Nah ini Pak Teguh ikut di sini terlibat dulu ini, Jas Cipinang antara Kota Depok dan Kota Jakarta Timur. Itu mulai dari situ jadi dijaga sampai BKT. Ini juga kebetulan surat Dirjen ini beliau ini sekarang jadi menteri. Nah, ini juga perlu kita kejar ini. Dulu Dirjennya menetapkan, sekarang jadi menteri. Nah itu bisa kebetulan salah nama antar Basuki kan connect dengan. Nah terus lanjut. Nah roadmap. Nah inilah yang sebenarnya Pak Gubernur yang mau kita catat. Kalau satu penetapan sasaran lokasinya tadi itu apa itu diganti atau diusulkan lain. Saya tadi bisik-bisik dengan Pak Teguh. Kalau bisa tiap kota itu ada situ atau wadiknya, karena kita mau perlu percontohan. Mana Jakarta Barat yang mana yang di mana. Kita kerjanya langsung Pak, yang saya bilang itu loh, beauty contest aja udah. Baru mana? Lagi Pak Asisten lagi dasar hukumnya lagi. Tapi susah orang keruk sendiri ambil Udah tangan. nantri Pak orang Iya. nantri. Nah, ya dari request Pak, dari request Dari Kus Pak Is. Pak Teguh suruh datang, saya suruh datang. Udah datang Pak. Nah yang kedua nanti perlu di sini sekretariat. Pak kita dapat manfaat. Supaya ini jalan harus ada yang kawal Pak, harus ada sekretariatnya. Biasanya nanti sekretarisnya itu Pak Is. Nah dari Balai Besar. Kantornya di Pak Is Kamera. Pak Is atau di sini itu dan proses Kantornya Pak perkataan. Teguh. Saya boleh Pak. Gede, kata air ujungnya. Sampai ini nggak Kalau akan jalan. dia lagi kecilin aja bagi setengah-setengah.
Ya, Pak. Jadi di kementerian pun tanpa sekretariat nggak bakal jalan Pak. Ya. Karena koordinasi, sinkronisasi itu hanya diomongkan Pak. Yang Udah kita langsung tunjuk Pak Teguh, PIC-nya Iya. beres Pak, kerjain Pak. JIK aja bisa di kita, Pak. Iya. setelah itu nanti kita Ya, isinya. lakukan. Langsung aja udah Pak Teguh. Kalau lokasi sudah disepakati itu kita lakukan identifikasi masalah. Nah, Dari identifikasi masalah itu nanti akan ketahuan siapa berbuat apa di situ. Pokoknya mau keruk, mau Siapa? gali kerjanya Iya. Pak. Salah buka lubang tutup lagi. Dan peta. Susah. Mau sampai Jadi teori. kira-kira itu yang intinya di sini semua target kalau Pak Gubernur dan Bapak setuju nanti ini yang mau kita Setuju, Pak. pleno besok. Setuju, langsung kerja Pak. Kan jadi kita duduk bersamanya jadwalkan lagi untuk menyusun itu supaya bisa laporan kementerian ini apa ini. Nah, jadi target yang kita harapkan nanti ada sebuah contoh Pak. Jadi terwujudnya keterpaduan tindak antar kementerian SKPD atau Pemda sini masyarakat swasta itu dalam tadi yang uraian komponen itu. Tanggung jawab, Karena Pak Teguh. Swasta DKI semua terlibatkan. Bicara DKI kan bicara Indonesia Pak. Iya. Nah, jadi kalau bisa DKI itu bisa tahun depan sudah kita bisa ekspos Tahun ini kita kerjain Pak. nilai Cepat ya Indonesia. Pak. ada cepet. Kira-kira itu. Iya. Jadi saya kira itu Pak Gubernur, Iya. pada dasar hukum dan lain cukup semua. Iya. Nah, yang udah jelas semua tinggal melakukannya. Jadi nggak mungkin ini masuk kejaksaan Pak. Iya. Nah, nggak mungkin. Karena ini soal masalah hati nurani soalnya. Jadi tanggung jawabnya pemerintah, mana masyarakat, mana Yang swasta. pasti ini namanya restorasi Iya. air. Ya, karena waktu Bapak juga mungkin tidak banyak, nanti kami di teknisnya akan kita bahas lebih detail. Itu gambaran umumnya. Jadi kalau bisa nanti dalam waktu singkat, Bapak sudah bisa mengeluarkan surat harapan kementerian. Nah, wujud daripada tanda tangan itu Siapkan surat. supaya clear. Langsung ya. Ya, untuk lokusnya. Siapin surat. Ya, Itu udah putusin aja. Sekretariat mau ditabahin silakan. Boleh di saya aja. Yang Jadi lintas langsung Pak Teguh. Karena lebih cepat. Kalau kita terus, wah nggak kerja-kerja. Langsung Pak Teguh. Iya. Ya kan? Nah di sekretariat nanti Pak sebaiknya ditempatkan outsourcing karena Bapak tugasnya banyak. Perwakilan disposisi nanti ya. banyak. Nanti tekniknya mungkin kita Ya. bicarakan itu. Bisa. Jadi konsepnya biar yang outsourcing, Bapak tinggal melegalisasi, iya tidak. Kalau nggak jalan, Betul. itu saya jamin itu. Karena namanya di PNS itu kan harus ada dulu disposisi Pak, baru mikir. Tahun ini jalan, Pak. Nggak usah nunggu tahun depan, jalan. Nah itu. Yang Kita penting semua warung ready. sekretariatnya ada Pak Teguh. Apalagi kita mau suruh orang Swasta. swasta kerjain. Jadi izin Pak Gubernur, Pak. Nah, juga kemitraan. Jadi kemarin kita juga udah bicara nih Pak Gubernur terkait masalah Gen KPI ini Pak. Waktu itu kan kita kemarin bicara terkait masalah Kali Cipinang kan. Nah ternyata Pak Victor, Pak Tua malah minta di wilayah kota. Saya senang tuh Pak. Jadi kita bisa lebih berkembang. Jadi seperti itu Pak. Jadi untuk lokusnya, waduh kita semua ada 105 siap. Tinggal Pak Victor aja mau kemana. Siap Pak Gubernur. Ya Pak. Nggak ada masalah lagi tadi ya. Ya nggak ada masalah. Kalau manggil saya Pak supaya nanti familiar, Pak Tua Pak. Ya Pak Tua. Kalau dibilang Pak Victor nggak ada yang kenal. Pak tua ya. Pak Iya. Tua. Namanya Pak Victor Pak. Victor. Jadi Iya. dipanggil sebutan itu Pak Tua. Siap Pak Gubernur. Coba tayangin aja padu-padu kita yang ada siap. Nah ini langsung aja gambarnya yang kita lagi progres tuh. Nah Baru ini pulang Pak, kemarin Pak beliau bulan lalu dari Pak Bangka. Tua. Nah ini yang gambar-gambar ini Pak yang Ini kita lengkap. punya waduk-waduk kita yang siap nih Pak. Ini kita ambil di timur karena kemarin bicara Cipinang. Tapi kalau nanti bidang barat dan tengah kita ada di Pak Tua. Nah ini yang di kawasan dengan apa Kali Cipinang. Terus aja lihatin aja gambarnya. Ini suruh swasta aja kerjain Iya. Pak. Cepat Pak. Bapak untuk Pak Gamal Pak untuk ininya Pak, pas Bang untuk proses apa PKS atau apa gimana? Beli tanahnya untuk tanggul laut. Kita jual tanah aja udah lelang. Iya. Terus dia gali di area ini. Terus, nah ini dia Pak. Tuh, Bapak beli tanah sih Iya, Pak. Pak. Tanggul laut. Iya. Ini Ranggon 1, Udah Ranggon pesan, TNI Pak, ini Teguh. Pak. Tuh udah Pak. Langsung dikerjain. Kalau itu jadi Pak, jadi. Langsung suruh ajuin aja Pak. Beli tanah sama kita ke BPKAD. Ya, kemarin sudah saya suruh konsultasi. Itu ke caranya Teguh, Pak. Gak usah bikin PKS untuk kerjain ini. Jadi kita mau jualan tanah. Iya, sama kita minta digali. Iya, tapi waktu jual tanah kita arahkan. Ya. Ada gambarnya. Ini lagi kita untuk MC0-nya berapa kedalamannya sudah kita hitung Pak. Supaya Pak, tadi Pak Bambang Iya. bilang sama Pak Heru.
Orang ini ngajuin aja berapa duit gitu pakai pricer harganya. Tuh Pak Tua. Kerjain ambil Punya sendiri. kita nih. Terus lanjut. Naik. Nah ini Cimanggis. Nah ini yang di Cibubur. Terus saya lanjut. Cepet-cepet. Nah ini lagi kita gali nih Pak. Yang rambutan satu. Kemarin saya udah tahu Tahu sendiri kalinya lama kita Pak, buang lagi pusing. alat kita terbatas. Suruh orang aja. Ini rumah susun bisa bangun nih Pak. Sini Pak. Ini samping terminal kamu rambutan percis nih Pak. Bagus. Ini kita lagi kerjain nih Pak. Ini beli doang Pak. Ditelantarin Pak. Nggak diapa-apain Pak. Hidurin orang. Iya. Lanjut lagi. Rambutan keduanya. Nah ini model gambar itu terminal Pak. Samping percis. Makanya saya waktu itu bilang mau Bu Ika bangun rumah susun sini. Lahan kami siapin. Bikin akses Transjakarta udah ada kok. Ada. Nah, nanti bilangin Pak Gamarnya baik kewajiban pengembang. Iya. Suruh bangun di sini. Saya udah ngomong waktu itu udah siap bangun, udah cek lokasi. Ini rambutan loh Pak, samping terminal loh nih Pak. Jadi ada Enak satu bener. lagi Pak. Iya. Dekat semua ini. Jadi gini Pak, mohon maaf. Kalau kita bicara menyangkut masalah pembebasan lahan daerah alir sama, panjang Pak prosesnya. Nah sekarang saya mau manfaatin waduk sungai saya yang punya ini nih Pak. Ini sebagai salah satu alternatif kita mengatasi banjir genangan ini aja. Ini nggak pernah diapa-apain. Terus aja. Terus satu lagi Pondok Labu Pak ya. Nah, Pondok Labu tinggal 9 bidang Nah, Pak Is. itu Tahun ini Besar kita loh itu, 32 hektar ini. besar Pak. 2004 belum dituntasin Pak, makanya saya tuntasin tahun ini. Kalau anggarannya Saya udah ngomong ke 4 kepala dinas Pak, Pak Gubernur ini mudah-mudahan Kadis Tata Air yang keempat tuntaskan. Iya, Makanya tinggal kalau 9 bidang Pak. insinyur-insinyur malu gitu. Malu. Nah. Akhirnya saya putusin nggak usah pakai injak rem, pakai SOS aja. Utara nih Pak, yang lagi tahun ini. Jalan semua injak rem. Ini yang samping BMW nih Pak Is. BMW kalah dulu sama kita sekarang nih, kalah cepat. BMW bertahan di samping BMW Pak, persis Pak, Sunter Utara Pak. Tahun ini tuntas Pak. Ini saya mau bikin. Ini berapa dalam ini? Ada Ini 4, 5 meter Pak. Bisa lebih dalam lagi sebenarnya. Bisa. Di tengahnya. Ini kita mau jadi pilot project Pak, daerah penata kawasan Pak. Ini jogging track panjang semua. Kalau Bapak kirim gambar Korea bisa bikin di sini Pak. Ada 150 bangunan liar, setelah ini rapi saya bongkar Pak. Jadi kalau airnya bagus bisa bikin yang air mancur Nah, itu. ya, kayak di Las Vegas Pak. Di sini. Nih, Ya, tahun 1 ini Juli kena gua lagi. kan air mancur. Salah lagi. Air mancur ya. Nah, ini Sunter Utara nih, Pak Tua. Aset kita nih Pak. tahu saya. Nah, kalau dari tol keren Pak. Nah ini kenapa nggak kita bikin treatment sini semuanya? Air bagus, RO semua masuk Pak. Ayo, Jadi ada nanti Pak Tigu gini. Jadi kita sekarang waduk situ embung seluruh Indonesia itu akan ditetapkan dulu DTA-nya, daerah tangkapan air, baru sempadannya. Dari situ diidentifikasi lagi nanti rencana tata guna. Dari situ diketahui lagi nanti rencana status kepemilikan. Sudah lewat. Karena yang bikin masalah besar yang dua itu Kepemilikan. tata Ini guna lahan dan kepemilikan. kalau kepemilikan jelas di kita ada. Enggak, ini nanti di luarnya Pak. Jadi, karena selama ini kan kalau Silicious kan menatasi itu kan membuat jogging track dan itu batas. Nah, jadi soal cashman-nya juga baru nanti kita tata. Nah, di situ kan nanti peran masyarakat itu. Jadi membagi juga masyarakat nanti. Terus gambar terus. Hujan habis ya kering dia Pak. Nah ini Sunter Selatan. Hujan datang. Itu juga lagi Sunter Selatan nih. jadi khusus single purpose Pak. Nggak simpen air itu. Enggak, Langsung buang ke bawah. enggak, dia hanya yang kita menahan rilis pada Padung Pak. Jadi begitu dia Nah, tinggal Pak Tua aja. Pilih yang mana. Nanti kalau 5 wilayah kota, ya nanti kita bicara mana kita cek survei lokasi Bu. Oke, kita tetapkan. Enggak, gini aja saya kira Pak Tigu kalau bisa hari ini Ya, Bapak jangan udah bisa misalnya beli bayangan 5 titik dulu. 5 jam. Oh, iya. Nah, supaya besok rakor peserta yang akan diundang itu siapa? Kan besok rakor Iya, jam 2. di Besok jam 2 Jam Di- 2. sudah ada undangannya Pak. Di mana? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari besok hari Jumat. Besok karena sekretariat pusat ada kegiatan. terus Mas. Oh besok Jumat. Jumat jam 2. Di mana? Di mana? Oh rapat Iya. waktu. Ya udah. Nah, ini Sunter Selatan nih Pak. Bagus itu. Tahun ini selesai Pak. Semuanya Pak. Makanya mau izin Pak Gub, saya nanti paling enggak tahun 2017 itu Pak pengamanan aset. Saya minta itu Ya, perlu waktu itu. kita itu semua dipagar Pak.
supaya nggak lagi muncul ahli waris PI mewah macam-macam Pak. Tapi Pak kita Pak. Ini kita mau benerin semua Pak. Tapi kalau di PUPR sekarang kita minta dihijaukan dengan tanaman khusus Pak. Karena monggo. pagar dibuat diambilin orang. Kalau untuk landscape Bapak punya cerita ahli taman Tanaman aja silakan. ditaruh. Nah itu Sebetulnya nanti. buah-buah juga nggak apa-apa, orang Iya. mau ngambil. Mau buah-buahan biarin aja. Iya, biar Mau dimanfaatkan mangga orang lain kan itu nggak cocok. apa-apa. Ya. Yang penting hijau dia, Petai. resapan ada, petai. Nggak masalah. Kemiri sungai. Kemiri juga bagus. Kemiri sungai. Kemiri itu. Tapi yang udah di atas 2 meter, Untuk biodiesel. jangan yang kecil. Ya. Wah, Udah kalau tuh kemiri. mati pohon. Iya, dimakan kambing. Terus Mas, aset kita bagus Pak. Makanya kalau kita pembebasan dengan ini, saya lebih baik memanfaatkan aset kita ini. Kembang hujan kedua Pak, 45 menit Pak. Oke, ya. Nggak ada cerita mereka selesai. Masih kenangan juga sih. Ya dikit lah itu limpasan aja. Kalau kita beresin, udah tutup semua. Pondok Labu oke, kita tutup nggak apa-apa. Itu dari 2 kilo Pak Gubernur dengan kondisi itu pelan-pelan Pak alat mancang jalan terus dari 2 kilo udah 700 meter kita. Lumayan, ya? Udah rumah di dalam ya, mancang terus Pak 700. Ini target. Rumahnya di dalam sungai ya? Nah enggak udah kebuka Pak, tapi di belakang daratan itu masih ada sungai tapi kita mancang dengan susah dari dalam sungai. Jadi jalan terus untuk mengejar waktu Pak. Target Desember ini 2 kilo Bukit Duri tuntas Pak. Kalau selesai berapa luas tuh nggak banjir lagi tuh? Udah semuanya Pak. Ini aja Beres, bayangin aja 728 kakak. itu beres, Pak. 8 aman. Kan semua sepam kita Bapak udah nggak teriak lagi, 68. Nggak ada. Udah nggak bayar. Tiap kali teriak banjir. Itu apa lucu? Saya begitu pergi lihat, loh, ini kenapa tembok itu bagus nggak pasang pompa kayak di Bimoli? Kita orang utara kan ngerti itu. Itu pabrik Bimoli, itu di luar jembatan 3 banjir, dia nggak banjir dalam. Ada tembok, termasuk perumahan apa yang kulit yang depan Bimoli itu. Iya, iya. Ya, itu juga Karidas apa Karina sayang. Saya belajar di situ tutup, kayak orang bikin jembatan, dia tutup tembok, bikin tanggul. Dia kalau banjir di luar, air dalaman beredar. Dia pasang pompa Pak buang. Udah, Sekolah itu suruh beresin. beres kan? Nggak teriak lagi. Tiap tahun dia masih, bukan tiap tahun loh, tiap kali kiriman banjir, Ya, tiap tahun Pak, tiap banjir hujan kena nih. langsung nggak sekolah, terus Besok ngepel mau guru. ujian, ujian. Target kita Desember Pak Gubernur, kita tuntaskan. Mudah-mudahan di hujan. Termasuk jalan inspeksinya juga. Ya semua Pak. Sama kayak Kampung Pulau lah. Sama Kampung Pulau. Sekarang Kampung Pulau udah 20 juta Pak semeter. Orang beli tanpa gitu, yang nggak apa-apa 10 tahun juga digusur. Orang usaha mungkin Pak ya. Udah saya dengar 20 juta itu. Iya lah pasti. Pertama maki-maki kita. Nanti habis Bukit Duri nih Pak, sekarang kita promo Gang Arus Pak. Ada 110, 33 udah nawarkan, kita pindah, udah Jadi sosialisasi. datang lagi di situ. Nanti dia. pindah lagi itu Pak. Nanti kita kasih nama gang jadi gang kering. Nggak Gang Arus lagi Pak, yang Kecamatan Cawang. Lumayan lah ini, cepat. Terus Yang penting hajar terus lah. Rusun yang telat kita. sayang Pak ya. Karena itu tadi, kita bangun sendiri ada duit itu nggak becus. Payah kita. Mainnya tak belum banyak lelangnya. Karena program itu harus sinergi dengan rencana. Karena lelang itu tadi, Iya. saya bilang apa yang susah lelang? Panggil BUMN. Bilang berapa 10.000, 20.000, nggak mau dipecah-pecahin sengaja. Ya repot lagi. Sengaja memang supaya otaknya itu bagi duit. Ya akar masalah kita tuh supaya korupsi aja tuh. Kalau nggak ada korupsi itu apa yang susah ngurus negara? Preman resmi kok kita kok apa yang susah? Yang udah duit cuma kan preman resmi apa yang susah sih ngurus negara? Kita yang tangan-tangan, kita yang putusin. Betul. Kayak izin ini peruntukan. Namanya pemerintah mana ada pakai peruntukan? Mau gua buat apa ya semua mau gua kok. Pemerintah. Mana ada bilang langgar KRD? Oh pemerintah kok. Lucu aja kita nih. Udah, Oke, ada gua beresin. ya. Yang penting saya pikir semua waduk itu dikerjain swasta aja cepat. Pak, mohon di- Pak tolong. Yang- Enggak kalau mau cara cepat, suruh orang mau beli tanah aja, Ya, ngajuin udah, ke kita. Pak. Saya pakai untuk tanggul laut Pak. Ngajuin mau beli tanah kita, BPKD putusin pakai pricer, bila perlu suruh swasta pricer. Iya. Harga tanah kalau kerjain sendiri berapa duit. Ya. Nah dasar pricer itu BPKD pakai Pak itu setuju. Saya sih nunggu dulu Pak. Cepet, kan? Kalau saya sudah siap, orang nunggu ngantri Pak. Enggak, kan kita nggak tahu harga tanah ini berapa. Suruh dia pakai pricer Iya. yang kota Tanah Mapi. timbunannya itu. Iya. Nah, berapa duit? Iya, berapa? Dia ngajuin ke BPKD, saya mau beli tanah Anda. Kemudian kita memang mau digali kan, kita belagak bodoh aja, udah beli deh tanah itu, jual tanah.
ada dari kehutanan Pak yang mau disampaikan Pak Gubernur? Ya, Pak Gubernur. Ya. Saya dari Tono Hadi, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai. Direktorat Jenderal Pengendalian Gas dan Hutan Lindung. Jadi kami menjadi tim sekretariat juga di Kementerian LHK untuk GNKPA, serta sehari-hari memang kami bertugas untuk mengendalikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan das. Nah, untuk DKI memang ini das Ciliwung yang selama ini menjadi perhatian kita. Dan Pak SB nggak beres-beres tuh Ciliwung. ya, waktu tahun 2013 waktu itu masih Pak Jokowi dengan Gubernur Jawa Barat juga di Katulampa sudah membuat kesepakatan untuk penghijauan ataupun rehabilitasi daerah Hulu Ciliwung dari mulai Kabupaten Bogor sampai ke Depok sampai masuk Jakarta. Dan saat ini di kementerian pun sudah beberapa kali kita bahas untuk siapa berbuat apa seluruh pemerintah daerah, dari gubernur, kemudian kabupaten, bupati Bogor, Bekasi, kota Depok sampai ke wali kota. Dan Ibu Menteri memang menunggu waktu kesempatan untuk bertemu Bapak Gubernur nanti dengan Pak Gubernur Jawa Barat untuk sama-sama kita Datang aja Pak. Betul, Pak. Iya. Ya boleh. Kami sudah komunikasi dengan Mbak Ibu Tuti, tinggal lanjutannya nanti mohon arahan dari Ibu Menteri juga sambil waktu Pak Gubernur. Ya, terima kasih. Pak Hadi dari Bangda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak dari Kementerian Dalam Negeri di Jenderal Bangda. Saya akan menulis hasil rapat ini. Juga pesan dari pimpinan kami ya, undang-undang yang berdasarkan Undang-Undang 3 juga ini kan urusan pemerintahan daerah Pak. Jadi kita mendukung nanti kebijakan-kebijakan dari Perda nanti oleh Gubernur ditetapkan, kita mengawal kebijakan itu. Baik, terima kasih. Cukup Pak. Cukup. Baik. Terima Terima kasih. Keputusan sudah jelas Pak. Pak Gubernur. Terima kasih. Tanah ajuin aja Pak. Ya, Mau beli sudah. tanah itu Pak. Langsung saya. Ya, saya butuh ratusan ribu loh Pak. Dan kamu Bapak kalau dan Bapak pasti cepat kalau ada proyek ini dia butuh cepat. Iya. Jadi kerjanya beres. Mungkin kemarin Pak Jokowi lihat waktu Newport itu Pak, itu begitu Newport lihat ke kanan itu tanggul kita Pak. Nah, mungkin beliau lihat itu. Newport itu Cepat itu. Kalau sih barang mah ready, tinggal prosedur administrasinya. Duit dapat, kerjaan dapat Pak. Tinggal pakai pricer, Manfaat dia dapat. duit dapat. 10 meter gali udah ambil. Langsung ini. Iya. Ini cara baru ini. Dapat Saya uang sudah tinggal nyuruh ke kerja. Pak Teguh. Iya. Jadi di Wijaya Karya dengan Waskita Karya, satu yang Muara Baru, satu Kali Baru. Jadi kasih saya. Enggak, Bapak pakai pricer Bapak, ngajuin surat kepada kami, PPKAD, bilang kami mau beli tanah, kami ambil sendiri. Harganya menurut pricer sekian. Ya. Kita tinggal setuju, Pak. Ya. Nggak jangan lama-lama nih. Iya, jadi Hujan lagi nanti kita. Kita Oh, mau foto dulu. Ayo, Pak. Kita lihat jalan biar aku ini.